pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Pagi, RRI Pekanbaru. Dan yang sudah juga ada kita dapat juara. Tahun lalu dapat juara 2 internasional. Masukan dari masyarakat juga terhadap perpanjangan ini juga minta ditambah juga. Selamat pagi saudara, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi edisi Rabu 6 September 2023. Sari Berita. Provinsi Riau meraih peringkat 7 nasional pada Olimpiade Sains Nasional 2023. Sebanyak 339 pengendara ditilang di hari pertama operasi Zebra Lancang Kuning 2023. Baik, saudara, dua informasi tersebut akan kami hadirkan dengan informasi-informasi lainnya. Dan untuk Warta Berita Daerah Pagi disiarkan juga di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Saya Suci Raslia, inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya. Untuk informasi yang pertama kami hadirkan bersama reporter Femi Astiovani terkait dengan Provinsi Riau meraih peringkat 7 nasional pada Olimpiade Sains Nasional OSN tahun 2023. Pada Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2023 yang digelar Balai Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI Kemendikbudristek melalui Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas yang berlangsung 27 Agustus sampai dengan 2 September 2023, Provinsi Riau meraih prestasi membanggakan yakni menduduki peringkat 7 nasional dan peringkat pertama di luar Pulau Jawa dengan raihan 6 medali emas, 6 perak dan 13 perunggu dengan total 25 medali. Atas prestasi tersebut, Gubernur Riau Samsuar memberikan apresiasi dan merasa bangga dengan keberhasilan yang diraih siswa-siswa yang ikut bertanding di OSN. Gubernur menyampaikan banyak prestasi yang sudah diraih siswa-siswa Riau tidak hanya untuk tingkat nasional tetapi juga internasional. Untuk ngikut itu dan yang sudah juga ada kita dapat juara. Tahun lalu dapat juara 2 nasional, internasional. Juara dunia. Tahun lalu dapat. Ini aja kan nomor 3 Pak dapat. Ini juara 3 dunia. Juara 3 dunia. Tahun lalu nomor 2 dunia. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kamsol menyebutkan siswa-siswa yang sudah berprestasi itu nantinya akan mendapatkan reward dari pemerintah Provinsi Riau. Juara 3, berarti peluang kita untuk meraih. Tahun lalu yang juara dunia kedua itu di Jogja waktu itu naik 50. Bukan naik 50, 98. Tahun lalu. Yang tahun ini kita belum tahu nih anak mana. Biasa Pak Gubernur ngasih setiap tahun. Ada bonus. Ada bonus. Setiap tahun Pak Gubernur ngasih. Nanti anak-anak tuh diundang, nanti dikasih bonus. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kamsol mengharapkan pendidikan di Riau terus maju dan pelajar dapat meraih prestasi yang terbaik di tingkat nasional maupun internasional. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru. Berita lainnya saudara akan dilaporkan oleh reporter Tongkulem Siregar terkait dengan TNI Angkatan Darat meluncurkan aplikasi e-Stuntat dan e-Posyandu yang akan mempermudah prajurit TNI AD dan keluarganya serta masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Kemudian aplikasi e-Stuntat akan memudahkan deteksi sebaran stunting setiap wilayah di Indonesia. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia mengatakan selain itu e-Stuntat dan e-Posyandu TNI Angkatan Darat juga sebagai bagian dari upaya membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Aplikasi e-Stuntat yang digagas TNI Angkatan Darat memberikan inspirasi bagi semua pihak karena memiliki data real time. Data-data yang diisi oleh Posyandu dapat tersentral dan terekam baik. Aplikasi e-Stuntat merupakan aplikasi untuk mempermudah deteksi sebaran stunting di setiap wilayah. Data tersebut diperoleh dari laporan Babinsa. Sedangkan e-Posyandu merupakan aplikasi berbasis data pemantauan terkait kondisi kesehatan ibu hamil dan balita secara real time. Selain itu, aplikasi juga menyediakan data lokasi Posyandu terdekat.
Tentu kita melalui program peluncuran ini itu kita harapkan mungkin selama ini tingkat kesadaran masyarakat ya untuk membawa anaknya ke posyandu ini kan boleh dikatakan belum maksimal ya, sehingga juga kita harapkan dengan salah satu program ini tentu akan memotivasi masyarakat kita terutama yang di lingkungan TNI AD gitu kan akan membawa anaknya dan segera bisa diketahui secara dini. Data TNI Angkatan Darat saat ini sudah 5.000 lebih masyarakat yang mengakses aplikasi. Masyarakat yang mengakses aplikasi stunted dapat mengetahui anaknya tergolong stunting atau tidak dari perhitungan berat dan tinggi badan. Setelah itu, mereka dapat melakukan pelaporan secara pribadi. Aplikasi yang sudah dijalankan selama 3 bulan terakhir dicanangkan untuk seluruh Indonesia, serta binaan posyandu Resit seluruh Indonesia. Selain itu juga melibatkan ibu-ibu posyandu yang ada di masing-masing satuan atau ibu-ibu persit. Peluncuran dilakukan di Jakarta namun diikuti secara online di semua kantor perwakilan BKKBN se-Indonesia. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melakukan perpanjangan program 7 berkah pajak daerah Riau lebih baik hingga tanggal 15 Desember 2023 mendatang. Berikut selengkapnya, Tuti Fitri melaporkan. Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melakukan perpanjangan program 7 berkah pajak daerah Riau lebih baik hingga tanggal 15 Desember 2023 mendatang. Perpanjangan ini merupakan tahap kedua dari pemberlakuan penghapusan denda pajak kendaraan. Demikian diungkapkan Kasubdit Penerimaan PKB dan BBNKB Bapenda Provinsi Riau Sapitri SE. Dijelaskannya dengan diperpanjangnya masa pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi Riau berharap kepada masyarakat yang belum memanfaatkannya di periode pertama agar segera ke kantor Samsat terdekat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Pihaknya juga menjelaskan bahwa perpanjangan program tersebut disampaikan oleh Gubernur Riau dan Kapolda Riau berdasarkan evaluasi tim pembina Samsat dengan mempertimbangkan aspirasi dan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut. Jadi di sini dapat saya sampaikan Ibu bahwa urgensi perpanjangan penghapusan denda pajak ini sebelumnya kami rapat dengan tim pembina Samsat Provinsi Riau. Berdasarkan rapat itu, agar terhindar masyarakat itu dari penghapusan dari regiden, makanya kita mengadakan perpanjangan ini Ibu. Masukan dari masyarakat juga Ibu terhadap perpanjangan ini juga minta ditambah juga masukan dari masyarakat, laporan dari ini pelaku usaha Ibu. Kasubdit Penerimaan PKB dan BBNKB Bapenda Provinsi Riau Sapitri SE menambahkan, seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menggelar program keringanan pajak daerah melalui program 7 berkah pajak daerah Riau lebih baik yang dilaksanakan pada awal bulan Februari 2023 yang lalu. Program ini sendiri merupakan wujud perhatian Gubernur Riau dalam rangka meringankan beban masyarakat terkait segera diterapkannya sanksi penghapusan data kendaraan bermotor melalui pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Reporter Tuti Fitri, RRI Pekanbaru. Kantor Badan Pertanahan Nasional Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi menargetkan 7.708 sertifikat tanah tahun 2023. Berita selengkapnya saudara akan dilaporkan Tengkulem Siregar. Penunjukan lokasi untuk target sertifikat tanah tersebar di 16 kelurahan desa se-Kabupaten Kuantan Singingi. Kepala Badan Pertahanan Nasional Teluk Kuantan Firdaus Alfiat menjelaskan target 7.708 sertifikat untuk 16 desa. 10 desa diantaranya adalah kelanjutan dari penunjukan lokasi dari desa-desa sebelumnya di tahun 2022. Kini pihaknya melakukan peninjauan di 16 desa tersebut. Target 7.708 sertifikat tanah merupakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Produk yang dihasilkan melalui program PTSL ada 2, yakni masyarakat bisa mengurus peta bidang tanah (PBT) dan sertifikat hak atas tanah atau SHAT. Tahun ini kita ada program pendaftaran tanah sistematik lengkap, disingkat PTSL. Untuk tahun ini sekitar 7.000-an nanti. Sebelum AA itu automatic adjustment. Nanti setelah dibuka AA sekitar 8.000 lebih. PTSL ini adalah pendaftaran tanah sistematik lengkap. Di sini kita sertifikat itu dalam
lingkup desa lengkap. Sedangkan manfaat masyarakat memiliki sertifikat, lahan atau gedung yang ditempati memiliki kepastian hukum. Warga dapat lebih tenang menggarap lahan karena sertifikat merupakan alat bukti sah kepemilikan. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Pagi yang disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru sudah rampung di overlay Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pekanbaru. Saat ini tinggal 2 ruas jalan yang masih dalam tahap pengerjaan. Berikut laporannya disampaikan Lili Atmawati. 6 ruas jalan di Kota Pekanbaru sudah rampung di overlay Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Pekanbaru. Saat ini, Jalan Kartama dan Jalan Rambutan masih dalam tahap pengerasan sebelum diaspal. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansah kepada RRI mengatakan jalan yang telah selesai di overlay antara lain Jalan Sukakarya, Jalan Delima, Jalan Pemuda, dan Jalan Parit Indah. Kemudian Jalan Firdaus dan Jalan Tanjung. Sementara itu, jalan yang dalam pengerjaan overlay adalah Jalan Kartama dan Jalan Rambutan. Selain itu, jalan yang juga sedang pengerjaan yaitu Jalan Paus di Kecamatan Marpoyan Damai. Kalau kita sekarang ini kan kalau Sukakarya sudah, Delima sudah, Pemuda sudah, terus Parit Indah sudah. Yang progres ini Jalan Kartama, Rambutan sama Jalan Paus. Terakhir nanti di akhir bulan progresnya untuk di Jalan Dahlia. Dahlia udah clear habis seluruh paket kita. Edward menambahkan untuk perbaikan Jalan Dahlia dikerjakan pada akhir September sehingga jalan tersebut menjadi jalan terakhir untuk paket overlay Pemko pada tahun 2023. Di luar paket overlay, Dinas PUPR juga melakukan betonisasi untuk Jalan Taman Karya dan Cipta Karya. Kegiatan ini hanya dilaksanakan untuk beberapa meter jalan yang rusak parah saja. Lilit Mawati melaporkan. Sebanyak 339 pengendara ditilang di hari pertama operasi Zebra Lancang Kuning 2023. Santi Yunas melaporkan. Operasi Zebra Lancang Kuning 2023 telah dimulai pada Senin lalu. Hari pertama pelaksanaan operasi Zebra, petugas melakukan penilangan terhadap ratusan pengendara. Kabak Binops Ditlantas Polda Riau, Kompol Irnanda Oktora menjelaskan pada hari pertama sebanyak 338 tilang dikeluarkan petugas kepolisian. Sementara itu 439 lainnya dikenakan sanksi teguran. Dikatakannya pelanggaran terbanyak didominasi oleh pengendara sepeda motor, yakni tidak menggunakan helm sebanyak 233 pelanggaran. Kemudian dari kegiatan penindakannya, di mana untuk terkait dengan dagar yang sifatnya bentuk teguran, itu sebanyak 439 teguran. Dan dari penilangan itu nanti ada berapa kategori, baik itu menggunakan etele statis, mobile maupun e-tilang. Jadi total dari seluruhnya sebanyak 338 penilangan yang dilakukan pada hari pertama. Pelanggaran terbanyak lainnya dilakukan oleh pengendara roda 4, yaitu tidak menggunakan safety belt atau sabuk pengaman sebanyak 27 pelanggaran. Operasi Zebra Lancang Kuning 2023 berlangsung selama 14 hari hingga 17 September 2023 mendatang. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Untuk informasi yang terakhir dalam Warta Berita Daerah Pagi, kami hadirkan bersama reporter Tengkulem Siregar terkait dengan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan upaya penghapusan kemiskinan ekstrim dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kuantan Singingi. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Dedi Sambudi diikuti staf ahli Indra Suandi, Kepala Bapeda Litbang, Kadis Sos PMD, Kadis Dukcapil, Kadis PUPR, Kadiskes, Kadis P2KB P3A, Kadis Tanaman Pangan, Kabak Perekonomian dan SDA, serta Camat Sekuanseng. Dedi Sambudi dalam sambutannya menyampaikan bahwasanya kemiskinan ekstrim dan pencegahan stunting merupakan masalah prioritas yang harus diselesaikan bersama. Untuk itu, bersama tim percepatan penurunan stunting melaksanakan rapat koordinasi dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim dan percepatan penurunan stunting. Tahun ini angka stunting di Kabupaten Kuantan Singingi berada pada angka 17% dan diharapkan nantinya di akhir tahun bisa turun di bawah angka 14% serta mudah-mudahan di tahun 2024 bisa di angka di bawah 10%. Hari ini kita bersama tim TPPS yang dihadiri oleh hampir seluruh anggota tim melaksanakan rapat koordinasi
upaya percepatan penurunan stunting, yang mana di tahun ini angka stunting di Kuantan Singingi pada angka 17%, dan kita harapkan di akhir tahun nanti bisa turun di bawah angka 14%, dan mudah-mudahan di tahun 2024 bisa di angka di bawah 10%. Untuk mencapai target tersebut, perlu sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah, OPD, stakeholder, dan masyarakat secara bersama dalam mengantisipasi persoalan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Kuantan Singingi. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru. Baiklah saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru untuk hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Sekian Warta Berita Daerah Pagi, produksi RRI Pekanbaru.